time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya menemukan kembali sebetulnya ayat ini, ayat hafalan kita orang Kristen. Tapi itulah gunanya firman yang kita baca, itu akan menjadi pedang buat kita melawan kekuatan musuh, melawan pergumulan, ataupun pencobaan, ataupun ujian, atau tantangan. Pedang roh. Saya membaca dalam kitab Yeremia, pasal 29, ayat 11 sampai 13. Ayat ini menguatkan banget saya. Dan saya berdoa, ketika membaca ayat-ayat ini, Bapak Ibu sekalian juga dikuatkan dari apa yang firman Tuhan hadir di setiap kita yang mendengar. Kitab Yeremia 29 ayat 11 sampai 13 ada tertulis firman Tuhan Yesus, dan Tuhan mau kita percaya hal ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tentu kita semua sebagian besar sudah mendengar, pernah tahu ayat ini. Biarlah pengulangan ini bisa menguatkan saya pribadi dan kita semuanya. Ayat 12 dan 13. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Dalam masa-masa itu, khususnya saya apa yang saksikan tadi dan Bapak Ibu secara umum dalam case pergumulan yang kau hadapi. Ketika ada situasi-situasi yang terjadi yang tidak sesuai dengan rencana atau harapan kita, jangan buru-buru, ya, jangan tergesa-gesa. Saudara harus ingat berdoa. Saya juga berdoa. Maka saya berdoa itu, saya melihat itu tadi. Wajah-wajah itu kok semua berbentuk di depan mata saya, wajah-wajah saudaraku yang dari Kalteng gitu. Dengan ciri khasnya yang diberkati itu muncul. Dan memang Tuhan bilang, kalau engkau hadapi itu, kamu berdoa. Doa-doamu dalam situasi sulit, aku akan dengarkan kamu. Aku akan dengarkan kamu waktu situasi sulit, waktu engkau sedang galau, engkau sedang gundah gulana, jangan buru-buru, jangan tergesa-gesa. You must pray, kamu harus berdoa. Ya, saya juga berdoa, panitia juga berdoa, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Kita berdoa. Ini acara Tuhan, kehendak Tuhan, Tuhan yang dipermuliakan. Saya tidak berbisnis, saya tidak mencari keuntungan, saya bukan mengejar jadwal atau target dalam pelayanan untuk komersial yang tidak sama sekali. Ya, tidak sama sekali. Saya tidak mengharapkan 1 rupiah pun upah dari sebuah pelayanan. Karena pelayanan bagi saya adalah sebuah pengabdian. Berdoa. Sama-sama kita berdoa. Ayat 13 berkata, janji Tuhan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu tanya aku dengan segenap hatimu. Yuk kita banyak-banyak bertanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang kau mau dari situasi sulit yang aku hadapi hari ini? Tuhan, apa yang kau kehendaki dari tantangan ini? Tuhan, apa yang kau kehendaki Tuhan dari batalnya maskapai penerbangan ini? Apakah juga mungkin Tuhan yang meng-cancel saya? Semua bisa. Karena saya siapa? Seorang hamba yang tidak berguna, hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Bukan untuk kebanggaan, bukan untuk popularitas, tapi semua hanya untuk menjalankan rencana Bapa. Kadang-kadang
kita lupa berdoa. Padahal dalam doa itu bukan dalam keadaan baik-baik saja. Sekalipun keadaan tidak sesuai apa yang kita kehendaki, sekitar kita tidak mengerti isyarat kita, disitulah waktu yang terbaik untuk kita berdoa. Tercatat juga, saya pernah baca dalam Bible, kitab Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Berdoalah supaya kamu tenang. Dalam doamu ada kekuatan, tapi engkau enggan. Engkau sedang berupaya kemampuanmu sendiri. Kau lupa berdoa. Itu tercatat dalam kitab Yesaya 30 ayat 15. Dengan berdoa, kamu tinggal diam, kamu tenang, kamu akan diselamatkan, kamu akan dapat kekuatan yang baru, kamu akan dapat hikmat dan jalan keluar. Tapi seringkali kamu enggan. Setiap kita, saya hamba Tuhan, saudara, jemaat, tamu, pemirsa sekalian, pekerja, kita punya rencana. Mari, setiap rencana kita, ya, contoh katakan Bapak Ibu mau ke kota anu, mau usaha ini, mau kerja itu, mau lakukan pelayanan. Mari kita mau berkata, Tuhan, jikalau semua ini dalam kehendak-Mu, terjadilah. Jikalau tidak, biarlah semua ini Tuhan yang ambil alih. Satu bagian perikop saya bacakan lagi, lalu kita berdoa setelah ini, yaitu Yakobus pasal 4, ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Yakobus pasal 4, ayat 13 sampai 15. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian, bukalah ayat-ayat ini, Yakobus pasal 4, ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Ya, Yakobus pasal 4, ayat 13 sampai 15. Ya, puji syukur, puji Tuhan. Sampai ayat 15, ya. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Ada tertulis. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota anu. Dalam hal ini katakan misalnya ke kota Palangkaraya, ya. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, kata firman Tuhan. Dan di sana saya akan melayani ibadah Natal, fellowship hamba Tuhan, ibadah raya Minggu. Ayat 14 dikatakan firman Tuhan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita sudah sering mendengar ayat berkata, kesusahan hari ini, cukuplah hari ini, hari esok punya Tuhan. Ya, memang manusia harus merencanakan, namanya manajemen, planning, program, visi misi, kegiatan. Tapi kebenaran ini mengingatkan kita bahwa saya dan saudara, manusia ji, kita ini orang ji, debu dan tanah. Tidak absolut apa yang kita rencanakan harus terjadi. Saya sudah melihat bagaimana ada orang yang meninggal di bandara. Minggu-minggu kemarin kita mendengar seorang hamba Tuhan kita, Pendeta Dr. R. Sabdono, serangan jantung, stroke, jatuh saat berada di Kupang. Itu bukan agendanya dia untuk sakit di Kupang.
Itu bukan agenda orang-orang yang dipanggil Tuhan berpulang di bandara dan sebagainya. Tapi itu waktu yang harus terjadi. Maka kita tidak boleh bermegah bahwa semua rencana kita harus jadi. Dari ayat ini, kita harus tahu bahwa kita manusia bisa merencanakan. Tetapi kita tidak bisa tahu persis apa yang terjadi besok. Ada ribuan rencana besar dari satu orang tokoh di Maluku, Bapak Benny Laus. Rencana yang besar itu akhirnya diteruskan oleh istrinya, Ibu Shirley. Kita nggak pernah tahu Bapak Ibu terkasih. Maka ketika kita masih diberi kesempatan hidup hari ini, hiduplah meninggikan nama Tuhan Yesus. Biarlah menjadi prioritas pertama hidup kita, baik saudara seperti saya pelayanan, atau Bapak Ibu pekerja, pejabat tinggi, pemerintahan kota, atau bagian apa saja. Marilah setiap hari yang ada, kita mau hidup untuk Tuhan Yesus. Karena dikatakan hari ini hari yang Tuhan kasih buat kita. Hari esok, kita belum tahu. Apakah arti hidupmu? Kata Yakobus 4 ayat 14. Arti hidup manusia itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Itulah kehidupan manusia. Seperti rumput yang hari ini ada, dicabut besok. Tidak ada, tumbuh yang lain. Hidupmu dan hidupku, ini seperti uap yang sebentar muncul dan sekejap hilang. Itulah kehidupan. Apa yang kita mau lakukan? Lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Ayat 15 dan ayat terakhir saya bacakan untuk hari ini. Yakobus pasal 4 ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata. Ini yang harus kita katakan, niatkan, amalkan dalam hidup kita. Sebagai orang yang percaya Bible. Yakobus 4 ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Maka di akhir dari perenungan ini, dan tadi saya mulai dengan permintaan maaf, sebagai orang percaya, saya katakan hal yang sama, setuju dengan apa yang firman katakan. Jika Tuhan menghendaki Andi Simon sampai ke Palangkaraya untuk berbuat ini dan berbuat itu, biarlah semua itu terjadi sesuai kehendak Tuhan. Saya sebagai manusia biasa, saya katakan tadi, ini perihal Palangkaraya, saya pertama udah minta maaf, tapi saya masih berusaha. Jikalau belum ada penggantinya, saya akan usahakan lewat darat melalui jalur Banjarmasin. Kiranya renungan ini menguatkan saya pribadi dan menguatkan Bapak Ibu sekalian, dan tolong share-lah video ini, khusus link ini, kepada keluarga kerabat yang ada di Kalteng dan sekitarnya, karena saya dapat info bahwa yang akan hadir ini ribuan orang, yang mana juga bukan hanya Palangkaraya, tapi kabupaten-kabupaten lain seperti Gunung Mas dan lain-lain itu, mereka akan datang untuk berdoa, merayakan Natal bersama-sama. Diberkatilah Pemprov Kalteng, diberkatilah perayaan Natal 2024 di Gedung Indoor Kilometer 5 Kota Cantik Palangkaraya. Diberkatilah semua yang datang memuji Tuhan Yesus, dan diberkatilah Bapak Ibu terkasih yang menyaksikan live streaming ini. Dalam situasi-situasi pergumulan kita hadapi yang tidak sesuai dengan kehidupan, kerinduan, keinginan kita,
angkatlah tanganmu dan izinkan Pastor Andy menaikkan doa untuk saudara. Tuhan yang baik, terima kasih buat sabda firman-Mu. Engkau suci, Engkau kudus, Engkaulah kekuatan kami. Kami mohonkan penguatan daripada-Mu ya Tuhan, dalam menjalankan firman-Mu, dalam mengucapkan kalimat-kalimat sesuai kehendak-Mu, dalam kami berupaya hidup untuk memuliakan nama-Mu. Urapilah setiap kami ya Tuhan, mohonlah Tuhan, urapan Roh Kudus-Mu menjamah setiap hati kami, menguatkan setiap kami untuk setuju dan mau menjalankan apa yang Tuhan firmankan bagi setiap kami. Sehingga setiap hati ini percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu baik, Tuhan Yesus Engkau baik, dan Engkau tidak merancangkan kami celaka. Dan saya, Tuhan tidak rancangkan celaka, melainkan hari esok yang penuh dengan harapan. Masa-masa sukar yang kau hadapi hari-hari ini kalau ada pergumulan, jangan lekas-lekas, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa dalam membuat keputusan. Berdoalah, berdoalah, berdoalah. Dan Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat penguatan, buat firman, buat pemulihan, buat kuasa, buat kasih. Dan secara khusus kesembuhan mengalirlah di tubuh Bapak Ibu yang sedang mengalami sakit saat ini. Aliran kesembuhan. Touch in Jesus' name. Be healed, be free, and be clear. Jadilah sembuh, tahir, dan kudus. Biar setiap mata rohani kita terbuka untuk melihat rencana Tuhan dalam hidup kita. Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.